Shalom keluarga damai. Sekali lagi selamat tahun baru. Kita bersyukur di hari yang baru, di tahun yang baru, kita kembali rindu untuk dituntun melalui firman Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur jikalau pada hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah dari hari ke hari sungguh iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, membuat kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Saat ini kami rindu membuka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini, kita akan belajar melalui kitab Ayub, dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Ayub 28 ayat 20 hingga 28. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasakan ketidakadilan di dalam hidup ini? Ketika kita mendapati seorang yang tampaknya dia seringkali berbuat jahat, dia suka berbohong, dia suka menipu, dia suka mengkorupsi di dalam pekerjaannya. Tetapi ketika kita mendapati dia justru mengalami kehidupan yang enak, kehidupan yang tampaknya baik-baik saja, bahkan berhasil. Sebaliknya, kita mendapati diri kita yang sudah berusaha mati-matian hidup berintegritas, hidup jujur di dalam pekerjaan kita, dan seringkali kita berbuat baik. Namun apa yang kita dapati? Justru kita mendapati kehidupan kita mengalami begitu banyak pergumulan dan masalah. Bahkan kehidupan kita susah dan sengsara. Keluarga damai, tampaknya ini menjadi sebuah hal yang tidak adil di dalam kehidupan kita. Namun pada hari ini kita mau melihat dan kita belajar melalui seorang yang bernama Ayub. Di dalam firman Tuhan, Ayub dikatakan adalah orang yang hidup secara jujur dan juga saleh di hadapan Tuhan. Tentu saja kita akan merasa lumrah jikalau dia menjadi orang yang hidupnya diberkati. Hartanya banyak, melimpah ruah, kambing dombanya banyak yang menjadi kekayaan pada waktu itu. Keluarganya bahagia, dia memiliki seorang istri dan juga anak-anak yang baik. Akan tetapi di dalam perjalanan kehidupannya kita mendapati apa? Tiba-tiba dia mengalami segudang musibah. Harta bendanya hilang, kambing dombanya mati, pegawai-pegawainya pun juga banyak yang mengalami kematian. Dan tidak hanya itu saja, anak-anaknya juga mati seketika. Bahkan istrinya mengutuki dia, dan juga sahabat-sahabatnya juga menjudge dia menjadi seorang yang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Keluarga damai pada waktu itu juga berlaku yang namanya hukum tabur tuai. Orang-orang Israel mempercayai hal itu. Sehingga sahabat-sahabat Ayub menjadi seorang yang menjudge Ayub karena dia mengalami begitu banyak musibah, sehingga mereka berpikir Ayub pastilah orang yang juga sudah melakukan kejahatan. Keluarga damai, hal inilah yang juga terbawa di dalam kehidupan kita di masa ini. Kita seringkali berpikir yang namanya keadilan adalah orang yang berbuat jahat, dia harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sebaliknya orang yang baik, seharusnya dia hidup dengan diberkati. Sehingga ketika kita mendapati seseorang yang diberkati melimpah ruah, padahal kehidupannya dia seringkali melakukan kejahatan, maka kita merasa itu adalah hal yang tidak adil. Dan hal ini seringkali menjadi hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Kita menjadi orang yang mempertanyakan di mana keadilan Tuhan, di mana Tuhan yang katanya baik itu kepada anak-anaknya. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, karena itu marilah kita mendapati satu hal, bahwa segala sesuatu seharusnya kita tidak mendasarinya dengan perbuatan baik ataupun jahat. Namun justru sebaliknya, hal yang perlu kita pelajari adalah kita mendasari segala sesuatu bukan berdasarkan hikmat pemikiran diri kita sendiri,
tetapi sebaliknya berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini di dalam Ayub 28, Ayub yang ke-20 hingga 28. Ayub ketika dia mengalami segudang permasalahan di dalam kehidupannya, dia menyadari bahwa hidupnya seharusnya tidak didasari oleh hikmatnya sendiri, tapi sungguh-sungguh dia tetap mendasarkannya di dalam hikmat Tuhan. Hikmat itu dari mana datangnya? Akal budi di manakah tempatnya? Semua itu seharusnya berdasarkan dari hikmat Tuhan. Dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Tuhan? Kita menjadi orang-orang yang tetap setia. Kita menjadi orang-orang yang tetap menjauhi kejahatan. Kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupannya. Keluarga damai, kita lihat bagaimana di dalam bacaan kitab Ayub di akhir. Hidup Ayub memang pada akhirnya dipulihkan. Tapi kita melihat bagaimana Ayub dapat dipulihkan bukan karena Ayub dipulihkan terlebih dahulu barulah dia menyadari akan iman pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Tidak, tetapi di bagian kitab Ayub yang terakhir justru kita mendapati Ayub di dalam penderitaannya justru dia mendapati Allah terlebih dahulu. Dahulu aku mengenal engkau dari orang lain, tetapi mataku sendiri saat ini melihat engkau. Pada saat Ayub menyadari siapa Allah yang berdaulat dalam kehidupannya, justru di saat setelah itulah hidupnya baru dipulihkan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mungkin kita mengalami atau merasa hidup ini tidak adil. Tapi marilah kita belajar mendasari segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan berdasarkan hukum dunia ataupun pemikiran kita sendiri. Tapi sungguh-sungguh kita mempercayai siapa Tuhan yang berdaulat. Hikmatnya jauh, tidak terbatas, tidak terselami oleh pemikiran kita. Percayalah setiap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi. Namun Tuhan sanggup dapat mengubahkannya menjadi sebuah kebaikan. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan mengasihi kita. Dia merancangkan kehidupan yang indah di dalam kehidupan kita. Segala ketidakadilan yang terjadi itu mungkin merupakan sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Dan percayalah itu bukanlah akhirnya. Pada saatnya nanti kita akan menyadari, kita akan melihat sendiri apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya maksud Tuhan adalah hal yang terbaik, yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami rindu, kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau. Biarlah mata iman kami semakin hari semakin memandang Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mendasari hidup kami bukan berdasarkan hikmat kami sendiri, tapi berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Dan biarlah hari ke hari mata iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan di dalam setiap ketidakadilan yang mungkin terjadi di dalam hidup kami, itu menjadi sebuah proses yang menumbuhkan mata iman kami untuk melihat Engkau lebih murni lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.